يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dengan memohon taufik kepada Allah Ta'ala dan keberkahan darinya kita melanjutkan pengkajian kitab Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin karya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah di pembahasan aurat atau al-azkar as-sabah wal masa, di pembahasan wirid atau zikir pagi dan petang, dan kita sampai di pembahasan atau lanjutan pembahasan yaitu zikir bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Insyaallah itu akan kita jelaskan. Kemudian zikir raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Dan lebih panjang pembahasan di zikir yang pertama, yaitu bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Insyaallah kita mengacu referensi ke kitab Fiqhul Adhiyah wal Adhkar untuk penjelasan zikir tersebut, yaitu bismillahilladzi la yadurru sampai akhirnya. Dan Anda teringat pertama kali ngisi kajian di Masjid As-Sunnah ini ketika itu membahas tentang pembahasan salah satu serpihan dari tema di kitab Fiqhul Ad'iyah wal Adhkar itu. Berapa tahun lalu? Berapa tahun lalu Pak Aldo kira-kira? Pertama kali kita ketemu. Sudah lupa ya, saking biasanya gitu ya. Ya. Ya Masya Allah. Itu pertama kali dulu, mungkin setelah pandemi pertama kali bertemu ya. Itu kita bahas ba'da subuh ketika itu, salah satu tema di kitab tersebut. Dan alhamdulillah kita akan bahas lagi dari kitab Fiqhul Ad'iyah wal Adhkar karya Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala untuk bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ini sangat layak untuk dihafalkan. Alhamdulillah bagi yang telah menghafalkannya, bagi yang belum, maka semoga Allah Ta'ala berikan taufik dan kemudahan untuk menghafalnya insyaallah Ta'ala, dan juga memahami maknanya tentunya. Memahami maknanya, karena ini zikir yang mengandung permohonan dan doa secara tidak langsung, yang di situ ada kandungan tauhid yang tinggi berkaitan dengan tauhid rububiyah dan juga tauhid asma wa sifat, dan juga tentu tauhid uluhiyah, karena secara tidak langsung ini memohon pertolongan dan perlindungan dari Allah dan perlindungan kepada Allah Ta'ala dari hal-hal yang memberikan madarat. Baik, kita lihat di sini kata Syekh Abdul Razak, rawa Abu Dawud wa Tirmidzi wa ghairuhuma an Uthman bin Affan radhiyallahu anhu qala, dari Uthman bin Affan radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min 'abdin yaqulu fi sabahi kulli yawmin wa masa'i kulli lailah, tidaklah seorang dari hamba yang mengatakan di pagi setiap sore atau pagi setiap hari atau sore setiap hari, setiap malam atau menjelang malam dengan kalimat bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim 3 marrat, 3 kali. Jadi bacanya 3 kali untuk zikir ini, lam yadurruhu syai', maka melainkan tidak ada sesuatu pun yang memberikan madarat
ya, memberi bahaya, enggak ada yang membahayakannya. Maka kata Syekh Abdul Razzaq, "Fahadha min al-adhkaril 'azimah allati yanbaghi an yuhafidha 'alaiha al-muslimu kullu sabahin wa masa." Maka ini termasuk zikir yang agung yang semestinya dijaga. Ya, dijaga. Nah, zikir itu kalau dijaga itu gimana? Apakah kita tulis kemudian kita jaga jangan sampai hilang? Bukan. Kita jadikan tulisan di dompet kemudian jangan sampai dia hilang, itu jimat jadi nanti. Tapi maksudnya adalah senantiasa kita bermuhafadzah, yaitu mengamalkannya, melafalkannya sesuai dengan kriteria syariat oleh setiap muslim setiap pagi dan petang. Liyakuna bidzalika mahfuzan biiznillah ta'ala min an yusibahu faja'ata bala'in aw dhurr musibatin aw nahwi dzalik. Yaitu supaya tidak tertimpa musibah secara fajaah. Fajaah itu suddenly, yaitu tiba-tiba, mendadak. Ya, musibah yang sifatnya dadakan. Ya, sesuatu yang fajaah, sesuatu yang mendadak itu lebih ngena dibandingkan sesuatu yang predictable, yang telah diketahui, diprediksikan. Hadiah yang mendadak itu lebih masuk ke hati dibandingkan hadiah sudah ketahuan. Makanya orang kalau gajian dapat gaji biasa aja. Tapi kalau misalnya dia dapat duit misalnya tiba-tiba bonus karena punya prestasi yang dia sendiri tidak tahu kalau itu prestasi misalnya. Tiba-tiba dapat aja 5 juta. Lebih senang dibandingkan dapat gaji gitu. Tapi kalau dapat gaji, ya alhamdulillah. Cuman ya not surprised gitu, biasa aja. Begitu juga dengan keburukan atau musibah mendadak. Ya, maka itu lebih mengerikan baik yang merasakan atau yang melihat gitu. Maka itu yang kita berharap pada Allah Ta'ala agar kita dilindungi dari musibah yang sifatnya fajaah atau mendadak, atau juga yudhurru musibatin, itu bahaya suatu bencana, agar tidak tertimpa bahaya suatu bencana, au nahwu dzalik, atau semisal itu. Qala Al-Qurtubi rahimahullah, berkata Al-Imam Al-Qurtubi dalam disebutkan oleh Ibnu Allan dalam Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah, hadza khabarun sahihun wa qaulun sadiqun alimnahu dalilan wa tajribatan. Kata Ibnu Al-Qurtubi, ini adalah suatu kabar yang sahih dan ucapan yang benar, ucapan yang shadiq dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami mengetahui kebenarannya melalui dalil dan pengalaman. Melalui dalil dan pengalaman. Kami mengetahui hak atau kebenaran bismillahilladzi la yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wal fis sama' melalui apa? Melalui dalil, memang sudah ada jelas dalilnya. Itu sebenarnya sudah cukup. Namun experience atau pengalaman itu memperkaya keyakinan akan benarnya suatu kenyataan atau kebenaran dengan pengalaman, ya. Maka itu semakin memperkuat keimanan kita tentang syariat ini, tentang zikir ini. Karena dalil itu ilmu dan pengalaman itu mengalami pengalaman, dan ilmu dan pengalaman itu ada kesamaan dari segi derivasi atau asal kata. Enggak. Ilmu dari bahasa Arab, ilm. Pengalaman dari bahasa apa? Bahasa Arab, alam. Dan dua-duanya sama-sama berakar dari 3 huruf. Yaitu apa? Ain, lam, dan mim. Ilmu, alam. Bukan alam bah dukun, ya. Ilmu, alam. Alamin, alam. Nih, ilmu, alam. Ain, lam, mim. Ain, lam, mim. Sama-sama ilmu. Iya, makanya sebagian orang yang punya banyak pengalaman itu tahu dia tahu dengan pengalaman itu, gitu. Nah, pengalaman itu biasanya memberikan stereotip atau stereotype kalau bahasa ngomong benarnya, stereotip kalau bahasa Sundanya mah, ya stereotip, ya, stereotype tentang suatu hal. Jadi setelah kita udah sering mengalami ini atau punya pengalaman ini, maka inilah yang benar dan ini yang salah. Itu namanya stereotype.
Ya, kayak misal memang betul mendung tidak selalu berarti hujan, tapi biasanya kalau mendung bakal hujan. Ini stereotype. Yaitu kaidah umum yang sudah jadi nilai di pikiran manusia karena itulah pengalaman mereka, biasanya begitu. Itu stereotype namanya. Memang tidak semua stereotype itu benar. Tapi stereotype itu biasanya benar dan memang mesti ada. Jadi stereotype itu memang sudah menjadi alat atau ya alat yang memang Allah Ta'ala berikan pada setiap insan dan bangsa atau masyarakat. Jika itu tidak ada, kita tidak bisa memberikan nilai pada sesuatu. Nggak bisa memberikan nilai pada sesuatu. Itu stereotype seringkali ada sifat mengeneralisir sesuatu yang memang kadang pantas, kadang tidak generalisir itu. Jadi itu wajar, maklum. Ya kalau misalnya antar suku misalnya, ada stereotip sendiri. Orang Jawa stereotipnya kayak gini gitu. Misalnya Jawa versi Solo, orang Jawa Solo tuh alus-alus, itu namanya stereotip. Karena pengalaman orang ketika bermuamalah dengan orang Jawa Solo misalnya bahasanya lebih halus. Ya beda misalnya dengan Sumatera atau sebagian dari Sumatera, ya beda gitu. Nah ini stereotip. Nah maka kadangkala kita itu meyakini suatu hal dalam Islam atau syariat benar ada dalilnya dan ditambah dengan pengalaman sehingga menjadi stereotip yang betul-betul baku pakem dengan ada dalil dan ada pengalaman. Dan itu berdasarkan dalil ilmu yang pasti absolut karena itu wajib kita imani, dan juga karena ada ilmu yang berupa pengalaman, tajribah namanya. Oke, kata Al-Qurtubi di sini dalilan wa tajribatan. Dalil kita tuh meyakini ini adalah benar, dan perkataan zikir bismillahilladzi la yadurru sampai akhirnya ini adalah benar, shadiq, jujur, benar. Kita mengetahuinya secara dua sisi, yaitu sisi dalil dan tajribah. Dalil itu petunjuk. Ya, dalil itu petunjuk, secara petunjuk dari wahyu, dan secara tajribah, pengalaman kalau bahasa kita tajribah itu. Dan pengalaman dari kata alam juga ilm ya. Dan tajribah itu kenapa disebut pengalaman? Tajribah dari huruf asal, huruf katanya akarnya dari 3 huruf, yaitu jim, ra dan ba. Coba bahasa Indonesia, sebutkan satu kosakata Indonesia yang aslinya dari 3 huruf Arab ini yang dipakai juga di Indonesia. Kosakata, cari bisa kira-kira apa? Jim, ra dan ba. Ya. Siapa yang bisa ngejawab nanti bisa gantiin posisi Anda pas tanya jawab. Biar nyaho sekalian. Ayo. Jim, ra dan ba. Ayo silakan. Berkaitan dengan sakit dan sehat. Ada yang tahu nggak? Ayo diputar pikirannya pagi-pagi ya. Biar seger. Jim, ra, ba. JRB. Mujarab benar. Nanti jam 6.15 insyaallah antum duduk di sini insyaallah. Antum mau duluan? Sekarang aja nggak apa-apa Pak. Mujarab itu dari bahasa Arab, ya. Sampai ada istilah mujarrobat. Pernah dengar mujarrobat? Kalau itu bukan bahasa Indonesia, itu dari bahasa Arab mujarrobat. Itu berkaitan doa-doa yang mujarab kan obat yang mujarab. Nah, kenapa disebut mujarab? Ayo. Karena sudah dialami oleh banyak pasien-pasien sebelumnya. Makanya mujarab sudah experienced, ya sudah ada banyak experience orang-orang sebelumnya pakai ini. Sekarang kalau batuk-batuk minum kecap, makan apa? Nyemil kecap sama apa? Jeruk nipis. Ini mujarab bro, gitu. Kita selama ini ngomong mujarab tapi kan tahu maksudnya tapi nggak paham detail maknanya. Kenapa ini disebut mujarab? Ya enggak, ini mujarab aja. Emang apa arti mujarab? Ya mujarab. Ya mujarab kan? Coba apa arti mujarab? Manjur. Ya. Manjur juga
Jangan-jangan dari bahasa Arab dengan wazan maf'ul, manjur ya. Tapi Anda juga nggak tahu kalau manjur itu artinya apa ya. Tapi mujarab tahu artinya. Mujarab experienced before gitu. Sudah ada banyak experience orang sebelumnya, pengalaman orang sebelumnya. Namanya mujarab. Adapun obat yang tidak mujarab itu artinya unknown, nggak ketahuan experience orang sebelumnya. Maka nggak mujarab nih orang gitu. Ya, jadi mujarab artinya sudah ada experience orang sebelumnya di safe, insya Allah aman, dan orang-orang pada bilang sebelumnya ini manjur bahasa kita, gitu. Itu mujarab, ya. Jadi secara tajribah, jadi artinya doa ini atau zikir ini zikir mujarab. Zikir ini sesuai dalil dan juga mujarab, yaitu sesuai experience orang-orang sebelumnya. Fa inni mundzu sami'tuhu amiltu bihi falam yadurrani syai'un ila an taraktuhu. Kata Al-Qurtubi, saya ini sejak saya mendengar hadis ini atau zikir ini, saya selalu ngamalin. Maka tidak ada sesuatu pun yang membahayakan saya ketika itu, sampai suatu hari, suatu saat saya meninggalkan amalan ini, meninggalkan zikir ini. Ya mungkin lupa atau memang ya ada alasan lain mungkin. Faladaghatni aqrabun bil madinati laila. Lalu suatu ketika aku disengat kalajengking di Madinah pada malam hari. Fatafakkartu, maka saya pun merenung. Fa idza ana qad nasitu an ata'awwadza bitilka al-kalimat. Ternyata sebabnya adalah saya sempat lupa tadi untuk berta'awudz dengan kalimat-kalimat bismillahilladzi la yadur sampai akhir hadis. Gitu. Ini namanya pengalaman. Ini menunjukkan, loh mujarab berarti doa ini. Selama ini kan saya itu baca tapi enggak pernah sekali saya kelepasan baca, enggak baca lupa gitu, kena gitu. Ada pelajaran di sini jemaah. Ada pelajaran. Ada pelajaran yang sangat dalam di sini dari kejadian ini jemaah. Apa pelajarannya, ikhwan? Ana lagi memformulasikan apa pelajarannya karena baru kena, baru dapat pemahaman lebih dari ini. Kadang kita ketika ketergantungan akan sesuatu, sekali lepas kita langsung merasakan efek ketergantungan itu. Ini kaidah umumnya dah ya. Gimana? Ketika kita terbiasa dan ketergantungan akan sesuatu, sekali kita meninggalkan sesuatu tersebut, entah karena lupa atau malas atau ada halangan darinya atau ada halangan tentangnya, kita merasakan keterasingan atau kejanggalan atau ketidaknyamanan, ketidakenakan karena kita sudah biasa bergantung pada itu. Gimana? Bisa dipahami enggak coba? Masuk nggak ke kenyataan Al-Qurtubi tadi itu? Bisa kena ya? Masuk aja. Orang biasa pagi-pagi minum jamu, sehingga badannya enak gitu kan. Terus suatu ketika tukang jamunya sakit nggak datang, dia pun ke kantor, jalan kantor tanpa minum jamu. Dulu pas waktu masih agak mudaan, dia nggak kayak gitu track hidupnya, paginya nggak pernah minum jamu dan fine aja. Kemudian akhirnya dia minum jamu untuk kesehatan tubuh, kebugarannya, biar kerjanya makin masya Allah. Maka sejak dia rutin minum jamu setiap pagi, dia merasakan efeknya positif. Sekali dia nggak minum jamu, itu kerasa beda, kerasa banget baginya. Lihat. Padahal dulu pas sebelum minum jamu, nggak pernah minum jamu dulu waktu masih agunan, semua fine aja. Tapi kok setelah udah banyak minum jamu, sekali nggak minum jamu, kok nggak enak gitu. Gimana? Ada nggak di kehidupan kita tuh ada hal seperti ini coba? Ada banyak. Coba explore sendiri deh. Apapun, bukan tentang jamu aja, apapun itu. Contoh lain, dulu waktu bujang makan sendiri biasa. Pas sudah nikah,
makan sendiri kerasa bujang. Enggak. Coba bapak-bapak dulu bujang tangguh nggak? Tangguh, kuat. Sendiri, ngkos sendiri, makan mie instan setiap hari. Baik kok. Tapi pas sudah punya istri, manjanya itu kalau nggak ada istri, Allah kangen, video call. Nggak kuatan. Iya, dulu waktu masih bujang, perkasa waktu kuliah. Itu sampai sakit sendiri. Makan sendiri, nyuci sendiri. Kalau mati pun sendiri juga itu. Tapi pas udah nikah, nganja. Pas waktu bujang, Masya Allah, pemuda nih, baru real pemuda nih. Pas udah punya istri, jadi bayi dia kemudian. Manja kemudian, punya anak cemburu sama anaknya gitu dan seterusnya. Tuh lihat, ada kehidupan kita kayak gitu. Ketika kita sudah ketergantungan pada sesuatu, padahal dulu ini biasa aja, ketergantungan pada sesuatu, ketika lepas, itu seperti seolah-olah kadang kerasa kayak disapih gitu, kayak nggak nyaman, nggak enak gitu. Nah, syukur-syukur kalau ketergantungannya kepada Allah. Dan kadang Allah Ta'ala peringatkan kepada kita hal-hal seperti ini. Ya, kita lepas dari zikir, tiba-tiba hati ngerasa nggak enak. Ya, Rasulullah SAW juga menyatakan, orang yang misalnya bangun subuh telat, nggak zikir nggak apa, itu harinya rusak tuh. Ya nggak? Ada hadis kayak gitu tuh. Coba lihat orang-orang yang nggak pernah sholat subuh, baik-baik aja nggak mereka? Baik-baik aja. Tapi ketika kita yang udah biasa sholat subuh, habis itu udah hijrah, udah sholat subuh berjamaah, udah alhamdulillah udah ngaji, sekali nggak sholat subuh berjamaah atau sekali lewat sholat subuhnya, kerasa kesel nggak hatinya? Kesel, karena udah ketergantungan dengan amalan ini. Begitulah itu. Ini banyak hal. Kalau disebutin semuanya, ntar udah suruk nanti. Jadi kita cukup itu aja dulu. Kemudian dalam Sunan At-Tirmidzi, jaa fi Sunan At-Tirmidzi an Aban bin Uthman rahimahullah, dikatakan di sini dari Aban bin Uthman ini seorang tabi'in, annahu qad asabahu tarfu falij, bahwasanya Aban di sini pernah tertimpa suatu penyakit falaj, yaitu kelumpuhan, semacam lumpuh yang menimpa salah satu sisi tubuh lah, yang enggak disebutkan spesifiknya, pokoknya adalah ya di bagian tubuhnya. Faja'ala rajulun minhum yanzuru ilaihi, maka kemudian ada seseorang di antara teman-temannya memandang si Aban bin Uthman. Maka Aban berkata kepadanya, ma tanzur, ama innal haditha kama haddathtuka walakinni lam aqulhu yawma idzin liyamdiyallahu alayya qadrah. Apa yang kamu lihat? Kita udah, hadis itu sebagaimana telah aku ceritakan kepadamu. Hanya saja aku tidak mengucapkannya pada hari itu agar Allah menjadikan takdirnya atas diriku. Taib, ini mungkin tidak terlalu sangat dalam untuk hadis ini. Kita lanjut. Maka dikatakan oleh Syekh Abdul Razak, sunnahnya zikir ini diucapkan 3 kali pagi, 3 kali petang. 3 kali pagi, 3 kali petang. Taib, zikir ini spesifik untuk pagi atau petang. Jadi zikir pagi petang. Pertanyaan yang kembali, boleh enggak ketika misalnya dalam konteks yang semakna dengan isi kandungan zikir ini kita ucapkan? Boleh enggak kita mengucapkan zikir ini dalam konteks yang semakna dengan kandungan zikir ini? Bisa dipahami pertanyaan Ana? Boleh atau tidak kita mengucapkan, oh ya udah berarti udah paham, boleh ya udah boleh. Boleh tidak kita mengucapkan zikir ini dalam konteks yang maknanya serupa dengan kandungan dari zikir ini? Boleh gak? Boleh atau tidak dulu baru dikasih contoh. Kalau boleh kasih contoh, kalau enggak ada contoh. Gini, kan dengan menyebut nama Allah, saya bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'a ismihi syai'un, yaitu memohon supaya tidak mendapatkan madarat gitu. Paham sini? Supaya menghindar dari musibah gitu. Dan misalnya kita takut akan sesuatu, khawatir terjadi musibah. Tapi ini bukan pas pagi, bukan pas petang. Oke, gimana? Paham enggak? Di perjalanan, ya?
Kita khawatir gitu. Takut gitu kena ketimpa gitu karena mengerikan gitu misalnya. Kira-kira boleh atau tidak kita berdoa atau mengucapkan ini sebagai permohonan kita pada Allah Azza wa Jalla? Ya, jawabannya boleh. Ya, jawabannya boleh. Betul bahwasanya zikir ini ada sisi spesifik khusus di pagi atau petang. Dan kalau memang kita khawatir akan sesuatu, baik zikir ini, baik a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq atau a'udzu billahi minasyaitonir rajim, pokoknya minta perlindungan pada Allah, maka yang semakna dengan itu semua itu boleh diucapkan apa yang kita bisa. Ya. Maka itu insyaallah yang semakna dengan itu. Maka insyaallah tidak apa-apa karena memang tujuan adanya zikir ya kan untuk dibaca kapanpun yang memang sesuai konteksnya. Tetapi kalau misalnya tidak ada mara bahaya, tidak ada yang semakna dengan makna dari zikir ini, ya pengen aja baca terus dirutinkan, maka itu enggak boleh. Ana kasih contoh misalnya, pokoknya setelah saya sholat fardu saya pakai zikir ini. Ini enggak ada konteksnya. Enggak ada semakna dengan konteks ini. Enggak ada hajat sesuai dengan konteks ini, maka enggak boleh. Enggak boleh di sini karena apa? Karena berpotensi apa? Berpotensi bid'ah tanpa sebab, di sini enggak ada sebab. Atau kalau misalnya khawatir ada jin yang menggoda antum di tengah malam misalnya, antum bilang a'udzubillahi minasyaitonir rajim, boleh enggak? Boleh. Karena semakna dengan itu, saya meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan. Ya begitu juga dengan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, itu untuk konteks apapun tentang keburukan dari apa yang Allah Taala ciptakan dari makhluk ini buruk ini. Binatang kek, jin kek, manusia sekalipun. Ya itu. Ya maka boleh ketika memang konteksnya seperti itu. Tapi kalau dirutinkan untuk yang bukan konteks maknawinya, maka itu enggak nyangkut, enggak bisa ya. Secara spesifik syariat tidak disyariatkan dan secara makna konteksnya juga tidak kena, maka tidak. Taib. Kemudian dikatakan oleh Syekh Abdul Razak wa qauluhu fi hadzal hadis, dan perkataan Nabi SAW di hadis ini, bismillahi asta'idz. Bismillah kalau atau secara literage atau harfiah maka maknanya dengan nama Allah. Tapi kalau secara tafsirannya maka maknanya dengan menyebut nama Allah. Itu makna bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Dan takdirnya di sini maksudnya bismillah asta'idz, dengan menyebut nama Allah saya memohon perlindungan. Saya memohon perlindungan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Dengan menyebut nama Allah Ta'ala, yang dengan menyebut namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberi madarat. Jadi hati-hati, jangan memahami dengan nama Allah yang tidak ada, dengan nama Allah berarti nanti ada serpihan-serpihan nama Allah turun gitu melindungi. Enggak gitu pemahamannya. Tapi apa? Dengan antum beramal menyebut nama Allah, maka tidak ada madarat yang menimpa antum. Dengan antum menyebut nama Allah Ta'ala, maka tidak ada madarat yang menimpa antum. Fil ardi wala fis sama', baik di bumi ataupun di langit. Yaitu siapa yang berlindung dengan menyebut nama Allah, ya maka jadi bukan berlindung dengan nama Allah artinya saya berlindung ada nama Allah, saya minta perlindungan sama nama ini gitu. Jadi seolah-olah ada serpihan zat makhluk berupa nama Allah. Enggak gitu cara memahaminya. Tapi saya mengamalkan dengan menyebut nama-nama Allah Azza wa Jalla, dengan amalan ini Allah Ta'ala akan lindungi saya. Ya, dengan menyebut nama Allah Ta'ala akan melindungi saya. Maka tidak akan membahayakan saya musibah dari arah bumi maupun dari arah langit. Baik di bumi ataupun misalnya kita di langit, atau dari arah bumi ataupun dari arah langit. Huwas Samiul Alim, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Taib. Di sini kita bahas lebih detail tentang istilah dalam hadis ini, dalam zikir ini, la yadurru berarti madarat. Pahami baik-baik istilah madarat. Sering kita dengar mudarat, madarat, samalah mudarat atau madarat. Ya. Ini istilah
Asli istilah syar'i ada di Al-Quran dan di As-Sunnah. Dan dimasukkan juga ke bahasa Indonesia. Jadi madorot, madarat, atau mudorot gitu. Ya, taib. Bahasa kita apa? Mudorot itu mara bahaya. Bahaya. Oke. Antum bedakan jemaah dalam Islam, dalam syariat ini. Dan ini penting juga pembahasan ini dan agak sedikit rinci dan tapi insyaallah faedahnya besar. Ada istilah adza, ada istilah madarat atau doror. Kelompokkan dua istilah yang beda ini. Adza, idza, adza. Ini maknanya apa kalau bahasa kita? Adza itu lebih umum sebenarnya adza itu. Madarat itu pasti adza. Tapi tidak semua adza itu madarat. Jadi ada adza, ini lebih condong kita maknai rintangan. Oke? Terus klasifikasian yang kedua, madarat, doror. Madarat, mudarat atau doror. Semua derivasi asli dari 3 huruf. Do, ro, ro. Itu klasifikasi kedua. Dua hal yang berbeda jemaah. Dua hal yang berbeda. Adza dan madarat. Kalau adza rintangan, madarat atau doror bahaya. Beda enggak di bahasa kita itu dua? Rintangan dan bahaya. Beda. Beda, rintangan sama bahaya beda. Oke? Taib. Dengan menyebut nama Allah, tidak ada sesuatu pun yang membahayakan saya di langit dan di bumi. Dari langit atau dari bumi. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sekarang setelah baca ini, misal Allah uji antum qaddarullah, habis itu bukan antum. Allah uji seorang hamba ini qaddarullah malah kecelakaan. So. Misal, gimana sih kan tadi saya dengar kajian insya Allah enggak ini. Ya insya Allah kan insya Allah terserah kehendak Allah dong. Tapi saya udah baca ini. Kok malah jadi kayak gini gitu. Enggak kok malah. Ya. Katanya kan tidak memberikan madarat. Pahami baik-baik. Madarat bahaya enggak? Bahaya. Ini saya kena bahayanya loh. Betul. Kena bahayanya. Tapi bahaya itu kadang-kadang nisbi. Kadang orang sampai patah tulang. Bahaya secara medis. Tapi bagi hidupnya boleh jadi itu cuman adza. Adza itu apa tadi apa? Rintangan itu kan sifatnya apa? Kecil. Oke, gimana? Pahamin di hati antum. Ada orang kena putri malu. Masih mending nih daripada nggak tahu malu kan? Putri malu. Tes. Terus di hiperbola dia lebay. Aduh, kena ini takutnya kena racun, ada racunnya nih. Aduh, takutnya ini. Oh, langsung ke apotek. Ya, suster apoteker ya sebutnya, bukan suster ya. Bu, Mbak, ini saya kena ini putri malu, takutnya ada racunnya atau gimana ini. Enggak apa-apa, Mas, itu mah. Enggak takutnya. Bagi putri malu lagi. Bagi siapa tuh namanya? Apoteker. Ini adza. Bagi yang ngomong, yang ngalamin, ini madarat. Paham enggak di sini? Kadang bahaya itu dilihat tergantung tinjauannya apa antum lihat bahaya. Oke, dilihat di situ. Yang absolut segala maksiat itu betul-betul doror. Segala maksiat itu doror. Tapi kita sekarang sedang berbicara tentang hal-hal duniawi saja, secara kauniyah. Kesangkutlah, kepentoklah, kegetoklah, ketimpalah, gelagapanlah dan seterusnya. Ya. Nah, madarat menurut medis, iya. Tapi kalau dia beriman betul-betul, dia mencari hikmah dari Allah Azza wa Jalla dan bersabar dan dia yakin semuanya ada kebaikannya,
Madharat kayak gini kadang jadinya adza, bukan madharat. Memang secara ilmiah, secara saintifik ini madharat. Secara kedokteran ini madharat, dangerous ini, bahaya ini. Tapi kalau kalbunya tenang, dia kembali ke Allah, dia yakin Allah menggantinya dengan lebih baik, adza. Oke. Antum kerja di bank konvensional. Atau antum kerja di misalnya pekerjaan yang haram, apapun itu. Baru tahu antum kalau hukumnya haram. Gara-gara ustadz ini nih saya tahu hukumnya haram. Udahlah saya tinggalin, kata bininya. Janganlah mas, ntar kita makan apa? Ya, makan nasi lah, makan dedak kata dia. Makan nasi insya Allah. Tapi kan nanti udah pewek di situ di pekerjaannya. Nanti kalau misalnya resign, susah mas nyari pekerjaan. Enggak susah. Ternyata susah. Dia resign, susah. Usul langsung mencak-mencak. Tuh kan, si bilang apa kan susah gitu kan. Suami tetap tenang. Kualitas atau kuantitas masalah kehidupannya itu makannya langsung turun drastis. Yang dulunya makan Masya Allah sekarang cuma tempe, tahu, sama garam, sama cabe. Ya, udah kita back to basic aja mah. Gitu. Insya Allah nanti ada waktunya Allah kembalikan lagi. Oke. Drastisnya perekonomian dia. Bagi istrinya apa? Madharat. Tapi bagi dia rintangan biasa. Karena yakin ada gantinya. Syuf, lihat tuh. Oke? Antum ketika baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wal fis sama, dengan menyebut nama Allah, enggak ada yang bikin bermadarat buat saya baik dari al-langit ataupun bumi. Kalau apa menimpa saya itu bukan madarat walaupun seberapa besar. Faham di sini enggak? Tanamkan akidah itu ketika baca ini coba. Jadi kok ada apa-apa tuh kuat gitu loh. Ya bukan berarti kita enggak apa-apa jeblosin diri ada nekat aja, lampu merah, bodoh amat bismillahirrahmanirrahim la yadur. Enggak, kok ini emang bahlul kok ini mah. Ini salah konsepnya. Enggak gitu. Jadi apapun yang menimpa dia bukan karena kesengajaan dia, maka bukan karena kecerobohan dia, maka udah bismillah. Bismillah. Banyak hal jemaah sekalian, banyak hal. Ya, banyak hal. Oke, misalnya kena ular tadi apa? Kegigit ular tadi yang Al-Qur'an gitu. Karena lupa tadi sore baca itu bisa menjadi madharat. Iya madharat karena meninggalkan zikir tersebut. Tapi tetap seorang muslim harus mengukuhkan imannya bahwasanya ini madharat yang kecil, maka jadikan itu adza aja udah. Besok-besok baca lagi gitu ya. Seperti itu. Jadi ada adza, ada dharar atau madharat. Nah, dalam hadis Nabi SAW menyatakan, al-imanu bid'un wa sab'una aw situna syu'bah. Iman itu 60 sekian atau 70 sekian cabang. A'laha, paling tinggi iman, la ilaha illallah. Clear itu, jelas. Wa adnaha, dan paling ringannya iman apa? Imatatul adza 'ani tariq. Memungut adza. Bahasanya Rasulullah memungut adza, bukan memungut doror. Memungut rintangan fitorik, anitorik dari jalan. Anitorik berarti menyingkirkan, memungut. Imatah tuh memungut, ya. Memungut untuk disingkirkan, bukan memungut untuk diketengahin. Itu mah, ya bukan, disingkirkan. Apa yang disingkirkan? Minimalisnya doror, minimalisnya keburukan, yaitu apa? Adza. Itu saja masuk bagian dari iman. Apalagi kalau yang disingkirkan adalah keburukan. Paham enggak di sini hadisnya? Imatatul adza, bahasanya Nabi yaitu menyingkirkan rintangan, bukan menyingkirkan madharat. Menyingkirkan rintangan aja itu besar pahalanya. Apalagi mau menyingkirkan madharat. Apa rintangan kira-kira? Di jalanan motor atau jalan mobil ada paku payung, itu kan adza. Atau di jalan orang jalan itu ada ranting menghadang, itu adza, enggak sampai madharat. Orang enggak sampai gimana-gimana juga kali kalau misalnya kena gitu kan. Tapi dia itu aja bagian dari iman. Dan dalam hadis Tirmidzi, kalau salah riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW diperlihatkan seseorang yang ngider-ngider di suatu pohon yang besar di surga, pohon besar. Dia pakai kendaraan surgawi, itu ngider-ngider di situ, enggak habis-habis dia itu untuk mengitari pohon itu. Artinya saking luasnya, besarnya pohon itu.
Dan ternyata penyebab dia masuk surga dan mendapatkan kenikmatan fasilitas kendaraan surgawi dan juga pohon yang besar itu disebabkan dia suatu ketika pernah menyingkirkan adza 'anit thariq. Menyingkirkan apa? Rintangan kecil. Gitu. Cuma rintangan. Kayak antum jalan ada batu. Batu kecil gitu. Ya prediksinya ini enggak bakal sampai orang kena batu terus langsung jatuh berguling mati langsung wafat kemudian enggak. Tapi ini cukup ini ngerintangin enggak baik nih, disingkirin tendang ke samping gitu. Itu hal besar. Batas minimalnya rintangan gitu, minimalnya keburukan di jalanan. Itu adza. Ya. Oke. Tapi adza itu adalah berarti rintangan yang enggak sampai ke hati, jemaah. Rintangan yang enggak membuat kita terlalu kepikiran. Syukur banget kalau musibah itu atau kesulitan enggak membuat hati kita terganggu, itu bagus banget. Itu bagus banget. Maka kata Allah Azza wa Jalla, cari di apa ya? Surat Al-Imran kalau enggak salah. La yadurrukum illa adza. Coba ayat berapa ya? Ini bagus banget. Ini pembahasan yang sebenarnya Anda enggak merencanakan pembahasan ini, tapi alhamdulillah ini bermanfaat. Di surah Al-Imran ya, Al-Imran ayat ke 111. 111 ya. 111. 111, oke. Iya. Kan tulisannya 111 di sini. Iya. La yadurrukum illa adza. Oh, ini pas banget ini ayat nih. Istilahnya dapat semua nih. La yadurrukum madarat illa adza. Coba di bahasa ini, di terjemahan antum bisa lihat. Mereka tidak akan membahayakan kamu, tidak akan membahayakan kalian kecuali gangguan-gangguan kecil aja. Mereka enggak memberikan madarat, enggak memberikan mara bahaya kepada kalian kecuali adza. Adza itu gangguan kecil, rintangan kecil. Wa ayyuqatilukum yuwallukumul adbara thumma la yunsarun. Dan jika mereka memerangi kamu, niscaya mereka akan mundur berbalik ke belakang karena kalah. Selanjutnya mereka enggak dapat pertolongan. Pelajari kalimat la yadurrukum illa adza. Kalau kalian beriman, antum lihat di ayat sebelumnya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian itu sebaik-baik umat yang dikeluarkan di tengah manusia untuk manusia. Kalian apa? Amar ma'ruf, nahi munkar, beriman. 3 kriteria ini. Kaum muslimin kalau udah amar ma'ruf nahi munkar dan imannya kuat, la yadurrukum illa adza. Orang-orang kafir tuh enggak bakal memberikan mara bahaya buat kalian kecuali rintangan kecil. Enggak ada, kalian wibawa kalian besar. Orang kalau ada wibawa besar itu, orang-orang kecil tuh mau ngelempar apa juga enggak ada rintangan. Enggak. Omongan-omongan kecil dari orang-orang kecil itu enggak dianggap, enggak sampai ke hatinya. Nah begitu jemaah sekalian. Orang kalau imannya kuat, masaibud dunia, musim-musim dunia itu enggak sampai membuat dia itu kayak kehilangan akhirat. Ya, orang-orang yang imannya kuat, musibah-musibah duniawi itu tidak membuatnya seolah kehilangan akhiratnya. Tapi orang yang imannya lemah, musibah duniawi itu seolah-olah dia kehilangan akhirat. Seolah-olah dia kena azab. Itu ada di surah Al-Ankabut jemaah. Bedanya gitu, orang beriman. Ini dalil. Apa dalilnya orang kalau berimannya tinggi, musibah keduniaan itu tidak membuatnya seolah kehilangan akhirat. La yadurrukum illa adza. Itu. Terus sebaliknya, orang kalau imannya lemah, apalagi munafik, musibah duniawi kecil itu seolah-olah kena azab akhirat. Itu juga ada dalilnya. Coba di surat Al-Ankabut ayat berapa ya? Coba ana cari dulu. Ada di surat Al-Ankabut. Ya ini penting juga supaya kita hidupnya balance. Bukan Al-Anbiya. Surat Al-Ankabut di ayat ke 10. Oh ya, ayat 10. Orang kalau imannya lemah, apa yang munafik dia, itu dia
dirintangi sedikit itu kayak adab bagi dia. Ayat 10 ini penting banget, bagus banget nih, dapat lagi nih alhamdulillah. Ayat 10 Al-Ankabut. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Bukan surat Al-Baqarah ini. Tapi tentang orang munafik juga. Di awalnya mirip sama Al-Baqarah. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Di antara orang-orang ada yang berikan, saya beriman, kami beriman kepada Allah. Tapi sikapnya gimana ketika mendapatkan rintangan kecil? Nih, fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Nah ini nih kuncinya. Fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Ketika dia udhiya fillah, udhiya itu dapat adza tadi, adza. Dia dapat rintangan kecil di jalan Allah. Dia di jalan Islam gitu lagi berislam. Dia dapat rintangan kecil doang sebenarnya, enggak usah terlalu pikirin. Tapi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Dia itu menjadikan apa? Dia tersakiti sedikit aja gitu loh. Karena dia beriman kepada Allah, dia menganggap cobaan manusia itu sebagai siksaan Allah, kayak berat, kayak kehilangan akhirat itu loh. Ya. Ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Dia menjadikan, kan manusia kan ada yang sikapnya beda-beda sama kita. Itu baru diomongin dikit aja, dia kayak udah kehilangan tiket surga gitu loh. Kayak ya Allah dia gitu loh. Ya kayak kena azab Allah. Jadi azab duniawi atau rintangan duniawi yang kecil itu seolah musibah akhirat yang besar buat dia. Kehilangan cuman berapa puluh ribu doang, itu kayak kehilangan rumah gitu. Kayak kehilangan akhirat, kehilangan surga gitu. Itu kebalikan. Sekarang kita lihat di sini coba. Baik laki atau perempuan. Ketika kita coba identifikasikan ujian dan musibah ini murni pure ujian musibah duniawi ya. Yang sifatnya materi kadang-kadang atau kondisi dunia aja. Atau musibah diniyah, maksiat, bid'ah dan semisalnya. Kalau ini pure musibah dunia, maka sebenarnya anggap ini azab. Yaitu rintangan sebentar. Sebentar, orang ini penyakitnya divonis sama dokter nggak bakal sembuh. Sebentar. Karena kiasan kita komparasinya ke akhirat. Dunia itu sebentar. Ustadz nggak ngerasain sih. Emang situ mau doain saya buat ngerasain gitu kan? Emang kita harus ngerasain dulu baru boleh ngomong? Ya nggak gitu. Apapun itu penyakit itu sebentar. Sebentar, semua penyakit itu sebentar. Baik yang sembuh ataupun yang Allah takdirkan mungkin sampai kita wafat nggak sembuh-sembuh. Sebentar. Tapi itu penyakit duniawi. Kalau penyakit keagamaan, imannya turun, nah itu baru itu musibah yang sebenarnya yang itu madarat. Gitu, ya. Jadi seperti itu cara memahami azab. Masuk perekonomian juga. Ekonomi ya, misalnya kurang duit, kurang apa, itu ada sebenarnya. Ya kita ikhtiar wajib. Tapi kalau qadarullah udah ikhtiar masih begitu-begitu aja, sebentar aja kok kayak gini sebentar. Jangan seolah-olah kehilangan tiket surga. Justru dengan menganggap ini sebagai musibah besar kayak itu malah justru yang menghilangkan kita, yang membuat kita makin turun imannya dan menjauhkan kita dari Allah Azza wa Jalla. Nah, begitu ya. Jadi membaca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa fis samaa'i wa huwas samiul alim memang dijaga sama Allah dari keburukan-keburukan. Tapi ada kalanya Allah uji kita dengan toh terjadi juga mara bahaya itu. Namun kita sebagai orang beriman bilang, saya alhamdulillah tadi sudah baca ini dan saya tidak mempertanyakan Allah Subhanahu wa taala akan musibah bahaya ini, bukan. Melainkan saya tahu Allah uji saya dengan ini nih. Allah Ta'ala uji saya dengan ini. Apakah saya masih menganggap ini sebagai madarat yang besar bagi saya atau kita anggap ini rintangan kecil aja? Kalau kita betul-betul mengimplementasikan apa yang kita zikirkan dengan bismillahirrahmanirrahim itu, dengan hati kita juga mengamalkannya, kita akan menganggap ini kecil. Beneran. Ini bukan sebatas omon-omon, tapi mujarrabah juga, tajribah juga, ya. Orang-orang tua banyak yang ngademin anak cucunya dengan tenang, nah itu biasa insya Allah gitu. Padahal begitu anak, apaan sih pak gitu, apaan sih ki gitu, ini kan berat bagi aku gitu. Itu biasa nak, biasa. Karena si aki-aki ini
Udah bertubi-tubi ngalamin itu. Ternyata masih hidup aja kok sampai sekarang. Tuh. Gitu. Udah biasa. Ya Allah Ki, sekarang tuh hidup sekarang sulit hidup Ki, ya. Butuh duit ini, itu, bayar ini. Biasa. Aki tuh hidup menderita dari awal sampai akhir gitu. Ternyata masih hidup juga sekarang. Ini Aki sampai nanya kapan matinya gitu kan. Tuh. Jadi tergantung. Jadi kita tuh mau menganggap ini tuh maldarat besar atau tetap ada. Maka semoga ini zikir ini yang mungkin tadinya belum terbuka di pikiran kita, mudah-mudahan ini terbuka nih. Dari konsep perbedaan antara maldarat dengan adza. Jadi super strong jadinya seorang mukmin yang memang segala kendala di hidupnya tidak membuat dia pause untuk meneruskan hidupnya, tidak membuat dia kemudian berubah sikap ke semua orang, tidak membuat dia kemudian berhenti dari pekerjaannya, tidak membuat dia berhenti dari ibadahnya. Malah justru ketika kita melihat musibah yang besar tadinya, terus kita anggap ini adza, karena ini duniawi semata, itu makin yakin sama Allah loh sebenarnya. Bahwasanya alhamdulillah Allah berikan taufik pada hati saya untuk menganggap dunia ini sebenarnya kecil jika dibandingkan akhirat, dan yang saya cari itu jauh lebih besar daripada apa yang di dunia ini gitu. Tapi bukan berarti nggak ikhtiar, tetap terus ikhtiar. Makanya ustadz rata-rata coba ustadz itu punya ujian nggak rata-rata? Ya iyalah, sama manusia juga. Nggak bisa karena dia ustadz, dia hidupnya udah happily ever after gitu. Nggak pernah dia itu kayaknya hidupnya enak loh. Lihat aja tuh, makan santan oke, makan tunjang oke, dikasih sama DKM kue bolu juga nggak kena gula. Nggak tahu aja di rumahnya itu pas dia cek gula, tinggi gitu, nggak tahu. Tapi kok happy aja Ustadz? Karena apa? Karena kenapa kok bisa berakting tetap fine aja semuanya, seolah-olah nggak ada masalah di rumah tangga aja, nggak ada masalah di keluarganya, nggak ada masalah di ekonominya. Kenapa kelihatan baik-baik aja? Kayak antum lihat ana. Kenapa? Karena ya amal ya adza, udah ya adza. Taib, misalnya antum coba rintangan apa ketika kekajian misalnya. Hujan, oke. Hujan ini musibah akhirat bukan jemaah? Bukan. Rahmat Allah bahkan. Ada bahayanya? Kadang-kadang ya, ada bahaya secara logika dan tradisi manusia. Ya, kadang bahaya ya, hujan bisa masuk angin, penyakit, kalau imunnya kurang dan seterusnya, adalah itu semua pikirin. Tapi kalau kita anggap ini bahaya seperti bahaya akhirat atau kayak azab atau apa, ya kita nggak bakal lanjut dong. Nggak bakal lanjut. Kan kesini kadang-kadang ada gerimis juga kena kita. Kemari ada gerimis. Ya kalau untuk naik mobil alhamdulillah. Naik motor ya tetap kena gitu loh. Nah, tapi kalau misalnya kita berpikir, aduh bahaya nih. Ya emang bisa bahaya betul. Kita perkirakan aja, kalau memang itu membahayakan saya secara fisik, pause dulu. Kalau bisa terus. Tapi sebahaya-bahaya dia, ini adalah rintangan sebenarnya gitu loh. Rintangan, beneran. Ya begitu jemaah sekalian, ya. Masalah keluarga juga, kesehatan juga, betul kesehatan, rasa sakit dan seterusnya, ya manusiawi. Tapi apakah kemudian setelah kita punya iman kayak gini, alhamdulillah kepada Allah, terus sakit yang kita rasakan itu seolah-olah adalah azab neraka? Ya enggak juga. Malah justru dengan sakitnya itu kadang-kadang kita makin dekat sama Allah. Malah dengan menganggap ini semua dengan azab, yaitu rintangan semata di dunia ini, dan dekat sama Allah, malah makin terasa ringan, bahkan sampai level bersyukur dengan diberikan penyakit dan semisalnya. Bukan minta lagi, tapi bersyukur aja karena apa? Makin dekat sama Allah. Gitu. Tapi mungkin itu berarti zikir itu aja yang bisa kita bahas ya pada pagi hari ini. Udah jam 6:15. Sebagaimana yang tadi kita janjikan, Mas Bro, antum bisa menggantikan posisi ana 6:15 untuk tanya jawab. Katanya antum mau pergi, kok nggak pergi sampai sekarang? Nggak jadi ya. Baik, jika ada pertanyaan dipersilakan, jemaah. Ada, silakan. Oh, bukannya malah antum yang nanya sekarang. Iya. Fadol, silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam. Itu ada speaker, disuruh pakai speaker. Terkait zikir ini Ustaz, Iya. Ada pada saat misalnya lagi masuk hutan atau lagi camping gitu, Iya. masuk ke daerah-daerah yang kata orang angker, Anda baca itu boleh gak Ustaz dipakai buat begitu Ustaz? Syukran. Dipakai buat begituan apa tuh maksudnya, dipakai bahasanya kayak gitu ya? Oke. Gini, sebenarnya kembali ke asal, back to basicnya adalah ketika antum sudah mengucapkannya di pagi hari atau petang, itu udah cukup sebenarnya. Antum nggak perlu takut lagi. Tapi ketika memang mau nggak mau antum qadarullah memang mencekam atau apa, butuh banget gitu, ya baca aja nggak apa-apa. Baca aja seulang yang antum bisa baca kalau antum betul-betul berkegantungan. Ya. Karena itu yang paling relate dengan keadaan zikir ini gitu. Tapi kalau sebenarnya itu hanya suatu ketertakutan yang biasa aja gitu. Ya enggak perlu lagi karena udah apa? Udah tadi. Udah baca tadi pagi atau tadi sore gitu. Gitu. Ketika udah keadaan seperti memaksa antum untuk lebih meningkatkan lagi, ta'awudz, bisa baca ini bisa gitu. Gitu aja. Ya. Emang antum suka ke rumah angker? Tempat angker gitu? Atau misal aja ya? Ya. Ya boleh-boleh aja kalau emang membutuhkannya. Fadol, silakan jika ada lagi mungkin dari jemaah. Berarti clear ini ya semua ya? Ya. Ayo. Bismillah, assalamualaikum. Wassalamualaikum. Jazakallahu khair atas segala ilmu dan nasihatnya. Semoga menjadi catatan pahala bagi Ustadz, keluarga dan orang yang Ustadz sayang. Amin. Izin bertanya terkait pembacaan zikir pagi dan petang yang a'udzubi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Apakah ini benar disunahkan ketika kita mendapati suatu tempat asing gitu Ustadz, kita membaca ini, kemudian berapa sih batasannya gitu Ustadz? Apakah setiap lepas dari daerah A kita baca atau bagaimana Ustaz? Iya itu emang disunahkan. Kalau yang itu emang disunahkan untuk di suatu tempat yang asing bagi kita, ada kekhawatiran itu ya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq ya. Dan itu sekali aja cukup ya. Begitu. Tapi itu di tempat yang memang kita merasa asing di situ dan ada kekhawatiran akan sesuatu, ya iya. Adapun kalau tempat yang biasa ya wallahu alam anak nggak bisa. Kayak misalnya anak ke Masjid As-Sunnah, ini familiar bagi anak. Kalau anak datang ketemu Pak Aldo a'udzubi kalimatil. Beliau apa sih mau dikira apa gitu, enggak. Wallahu alam kalau tempat yang non asing itu anak nggak bisa komentar. Tapi kalau di tempat yang asing atau ada kekhawatiran akan sesuatu dan syarr yaitu keburukan makhluk itu kan variatif ya, nggak mesti menggigit atau itu doang, bukan binatang doang. Orang nipu, ngecoh dan seterusnya itu kan termasuk madarat. Angin dan seterusnya itu termasuk juga bisa menjadi madarat buat sebagian orang. Ya begitu, wallahu a'lam. Gitu. Ya, Pak, silakan. Saya pernah menyarankan teman waktu itu kebetulan kantornya tiap dia mau masuk kantor pagi itu ada taburan kembang tabur di depan pintu masuk kantornya. Terus taburan tanah. Terus saya menyarankan sebelum masuk kantor, sebelum buka pintu kantornya, baca itu Bismillahirrahmanirrahim dulu itu. Ya. Itu gimana Ustaz? Karena sepertinya menjadi dirutinkan sama dia sebelum dia masuk kantor, dia buka pintu kantornya, dia baca itu. Ya. Itu ada apa kok ada tanah gitu? Tanah kuburan atau tanah abang atau tanah apa? Emang kenapa kok ada gitu Pak? Disihir sama orang apa gimana ya? Dan itu tiap hari ada tanah gitu Pak? Oh setiap hari? Oh, Masya Allah ya, itu salah satu media sihir sih. Tapi jelas-jelas gitu kembang sama tanahnya Pak? Oh gitu ya. Oke. Nah gini,
kembali ke basic awal, kalau kita atau orang atau teman Bapak sudah zikir pagi petang, itu no panics. Nggak perlu seperti itu, nggak perlu baca-baca lagi sebenarnya. Tapi kalau dia memang merasa lebih khawatir, ya silakan dia baca apapun, ta'awudz, jenis ta'awudz apapun. Mau bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un, atau a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, atau a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim, atau a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atau mungkin pakai bahasa Indonesia, ya Allah saya berlindung pada Engkau dari keburukan makhluk-makhluk ini, ya nggak apa-apa. Tapi zikir pagi petang udah cukup beneran. Oh ya, antum udah rutin zikir petang dengan pendalaman hati, tinggal jalan dah wes, habis itu jalan mau kemana kek, bismillah udah. Gitu. Belum lagi ketika keluar dari rumah kan udah bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, tawakkal sama Allah. La haula wala quwata illa billah. Cuman kalau memang membutuhkan ekstra lagi, ada kekhawatiran lebih, ya ta'awudz enggak masalah. Seperti itu Pak ya. Hanya tadi pertanyaan Bapak, seolah itu dirutinkan, maka jawabannya adalah sebaiknya jangan sampai seolah-olah itu menjadi zikir masuk kantor gitu. Jadi gitu terus gitu. Ya. Kadang kita harus tantang juga dengan saya udah tadi zikir pagi petang ini enggak ada apa-apanya. Terasa kayak ringan ini enggak ada apa-apanya. Setan atau jin itu atau dukun dan semisalnya, ketika kita panik, itu kan aura kita kan kebaca gitu, aura ya, sisi yang agak gaib gitu. Tapi kan gini, antar kita aja, antar manusia yang berhadapan ini, itu dari mimik wajah bisa ketahuan nih orang panik, kecewa, takut, gembira, itu ketahuan tuh. Nah syaitan kan juga bisa ngerasain juga, ini orang takut nih. Nah kalau misal kita makin takut, menganggap ini besar, itu nggak punya perasaan gimana? Ya bukan, ya perasaan punya lah, setan lah. Ya, punya perasaan. Iya punya perasaan Pak. Orang setan banyak yang naksir manusia Pak, beneran. Punya perasaan, affection, love itu punya dia. Cuman mengatakan I love you-nya yang susah setan itu. Enggak Pak, Nabi SAW kan udah menyatakan bahwasanya setan itu akan selalu bersama kalian dalam segala urusan kalian, sampai urusan makan kalian pun itu gitu. Jadi nggak ada yang lebih sabar daripada setan dalam pengen menjatuhkan manusia, itu nggak ada yang lebih sabar daripada setan. Nah sabarnya gimana? Ya nunggu mempelajari manusia ini. Makanya kita itu kan ditunggu kelemahannya di mana, dipelajari, distudikan kelemahannya di mana, dan disitulah setan akan membombardir kita di situ, di spot yang kita itu ada kelemahan di situ, di syahwat bagian mana kita lemahnya. Masing-masing individu beda-beda. Ada yang popularitas, ada yang harta, ada yang wanita, ada yang lawan jenis, ada yang dan seterusnya, bahkan ada yang sesama jenis gitu kan. Di situ kelemahannya dieksploitasi oleh setan. Nah kalau misalnya dia setiap melihat itu dia ketakutan, ya khawatir, itu sebenarnya dibaca juga oleh setan. Nah ini orang nih khawatir, disitulah mulai nempel akhirnya. Seperti itu. Kayak orang-orang yang hiking ke gunung. Di situ ada kerajaan setan misalnya. Di WC juga ada kali kerajaan setan, enggak usah jauh-jauh. Di gunung ada kerajaan setan. Hati-hati Gunung Lawu, Gunung Kemukus. Nah, kalau ini emang banyak setan beneran dari karena manusia kalau ini mah. Di Gunung Lawu misalnya. Itu ada kerajaan Baginda ini. Di laut ada Cikidul. Di ini ada Ciblorong. Di ini ada Cimol, Cimin, Cilung dan seterusnya. Banyak lah pokoknya. Ya, Cilor, ya Maklor dan seterusnya. Iya, menjelang sarapan memang kita sebagai pembukaan ya. Nah itu, jadi ketika hati itu malah ada kayak merasa setan beri madarat buat saya, itu tuh berimpact pada besarnya setan. Rasulullah SAW pernah bilang, jangan kalian mencela setan, karena kalau bilang ini gara-gara setan nih, setannya malah membesar. Tapi kalau kalian bilang Bismillah, setan ini mengecil sampai seperti lalat gitu loh. Gitu. Ya. Nah, kita pertama ada kayak gitu, gitu aja. Ada tanah. Singkirnya tanah apaan sih? Gitu kan. Terus ada kembang-kembang gitu. Biarin, maksudnya biarin ya bersihin, buang, auzubillahi minasyaitonir rajim, buang gitu. Bismillah, auzubillah itu, buang. Itu
Dan jangan nganggap ini tuh bermadharat, beneran. Ini tanah doang. Kayaknya ini ada. Kadang kita bercandain juga. Misalnya ini kayak orang salah taruh tanah nih, dikira ini bangunan kali gitu kan. Terus kebun taman dikira kebun kali gitu kan. Buang bismillah, auzubillahi minasyaitonir rajim. Pas saya tuh pernah di samping rumah itu benar-benar dukun santet. The real dukun santet, the real fake dukun santet, karena dukun santet palsu semua rata-rata, tapi beneran nyantetnya gitu. Itu sampai saya makin curiga karena tempat sampah gentong yang warna biru kan biasa di perumahan kan itu terus ada cetakan nomor, itu biasa perumahan ekonomis lah kayak gitu ya. Nah gitu kan, itu punya saya semenjak mulai konflik sama dukun itu hilang. Dan kadang-kadang jam 3 pagi, jam 2 pagi itu kadang-kadang ada suara dangdung itu suara tempat sampah kami. Dan itu pas banget kayak gitu. Kadang kita lagi mimpi buruk, pas bangun mimpi buruk tentang dukun, pas bangun itu tiba-tiba dangdung di situ. Nah, pikiran saya ini kayaknya ini lagi nyantet tapi pakai media ini. Tempat sampah kan bekas barang bekas kita. Kan dukun suka kalau mau nyantet kan pakai bekas barang orang. Gitu. Barang orang yang mau disihir gitu. Nah gitu sampailah saya udah bilang ke Pak RT, ini dukun ini ngambil Pak RT ngambil inian saya buat bahan riset dia gitu. Nah gitu. Dan kemudian yang itu hilang terus diganti sama gentong beda warnanya putih kotor gitu. Dan itu ada tanah banyak di situ, tanah berauran, jelek banget tanahnya dan sampah-sampah bau juga itu di depan rumah pas ditaruh situ. Siapa yang naruh ini saya juga bingung. Semenjak konflik sama si dukun itu. Siapa? Sampai ini kayak tanah apa aneh gini tanahnya. Namun emang sejak itu aneh-aneh rumah, ada binatang lah, ada ini, ada itu. Tapi biarin biasa aja. Biasa aja. Pas lagi ritual bakar menyan malam Jumat, saya kasih aja saat Al-Ghamidi surat Al-Baqarah. Langsung mereka kacau dangdung lagi tuh tempat sampah tuh. Jadi kita tuh ketika menganggap ini semua tuh kecil, itu dukun juga gentar sebenarnya, ketakutan. Sampai dukun nggak mau keluar rumah tuh nggak pernah mau keluar rumah. Ketemu pun first time ketemu sama sepasang couple dukunah ini, itu pun ketemu pas di rumah Pak RT, dihadapin Pak RT baru disitu ketemu. Itu pun mereka juga grogi sebenarnya. Dari apa saya tahu mereka itu sebenarnya grogi. Enggak, dari rokok. Itu suami istri ngerokoknya itu paspus. Itu kan ketahuan panik nih orang nih. Lah enggak bagi-bagi dia gitu kan. Saya diam aja kan. Liatin aja. Suami istri ya. Mukanya tuh abasa wa tawalla, benar-benar bermuka masam. Gitu, kayak arwana mukanya gitu. Istrinya juga gitu, model gede, sekali ngomong, semua keluar. Itu pas di Pak RT ngomongnya agak sopan dikit, tapi deras gitu ngomongnya. Kalau pas di rumahnya semua binatang itu keluar dari mulutnya itu. Tapi pas di RT, munafiknya Masya Allah. Tapi kita anggap ini tuh kecil dukun-dukun ini. Setan-setannya kecil semua, mau genderwo, mau apa segede pohon pinus, mau terserah kecil semuanya, nggak ada apa-apanya beneran. Ini samping langsung dan posisi istri ketika itu hamil, kan khurafatnya kata orang hati-hati yang hamil, ntar dikuntil anak apa-apa, nggak ada kayak gitu, nggak ada. Mau ada siapa kayak kuntil. Terus dibilang juga rumah anak tuh kediaman anak itu dari blok itu yang paling angker dari dulu dan ada kunti merahnya di situ. Terserah mau merah, magic hibiniu terserah. Mau pelangi kayak mau sesama jenis terserah dia mau. Itu semua kecil, beneran kecil. Ketika kita nganggap itu semua hanya makhluk Allah kecil nggak ada apa-apanya, setan juga kayaknya aduh susah deh kayak gini kata setan. Kayak susah nih orang nih. Tapi kalau kita anggap itu gede, setannya yang kemudian kita dianggap. Makanya kata Nabi, jangan kalau kesel jangan ini gara-gara setan nih, karena setan akhirnya merasa gue dianggap nih, eksistensi gue dianggap nih gitu. Besok-besok gitu Pak ya, gitu. Jangan anggap gitu. Ada misalnya nggak ngetok-ketok malam-malam gitu kan, gitu. Pas dibuka nggak ada orang gitu kan. Itu pelajarin ketokannya. Kalau
Orang itu apalagi paket, nah itu kurir. Iya. Biasanya kata mereka kalau yang ngetok kayak gini, itu baru setan. Pocong soalnya. Soalnya kan ngetoknya gini, tok gitu. Iya. Coba dia mau ngapain ngetokin? Kan pakai jidatnya. Iya. Tok. Itu pun bangkitnya susah lagi dia. Gitu katanya ya. Jadi nggak usah dianggap biar bodoh amat. Ana pas ada binatang-binatang aneh, aneh. Ana cari di Google susah binatangnya waktu itu. Masuk kamar nggak ada celah kok tiba-tiba ada gitu tiba-tiba berpaket-paket. Itu biasanya pas Anda nggak ada di rumah itu. Tapi ini mah dari sono udah mati-matiin aja satu-satu bismillah udah gitu. Udah nggak usah takut. Seperti itu Pak ya. Jadi menghadapi kayak gitu tuh nggak usah takut. Hatta ketemu dukunnya langsung nggak usah takut. Lihat matanya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu aja tembak aja. Dia juga bingung. Waalaikumsalam kata dia gitu. Ya. Taib ini udah jam 6:30 karena saya ada undangan kondangan juga jadi saya pamit juga. Jazakumullah khair jaza atas kalian antum semua. Semoga bermanfaat ilmunya. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.